Mulai. Hari ini kita akan memulai materi keperawatan kritis dengan judul pemasangan central vena catheter atau CVC dan pengukuran central vena pressure atau CVP. Jadi untuk hari ini materinya agak rumit untuk dipahami, jadi mohon dipahami dengan baik karena sebenarnya ini nanti ada praktiknya, tapi untuk praktiknya videonya sedang running dan nanti akan saya juga share video yang ada untuk pembelajaran hari ini. Nanti kalian juga akan dapat tugas untuk materi membuat cara pengukuran jugular vena pressure gitu ya. Itu bisa dilakukan di rumah secara manual walaupun tidak ada alat untuk pengukuran CVC secara tepat. Jadi untuk materi keperawatan kritis ini kita akan harus paham dulu bagaimana di mana letaknya pemasangannya, mempelajari anatominya lebih dahulu gitu ya. Karena kalau nanti kita belum paham anatominya, pembuluh darahnya ada di mana, maka untuk pemasangan kateter, kemudian untuk pengukurannya nanti belum jelas. Harusnya memang eh, pelajaran ini ada praktiknya dan langsung diterapkan di pasien. Dan tapi memang belum tentu juga beberapa pasien yang menggunakan CVC atau CVP, gitu ya. Oke, sebelum kita mulai untuk lebih lanjut tentang CVC, sebentar ini kenapa nggak mau ya? Oke. Kita harus tahu dulu bahwa latar belakangnya kenapa sih pasien ini sebenarnya dilakukan pemasangan CVC. Saya singkat saja CVC. Jadi kita akan mempelajari tentang central vena catheter. Jadi pemasangan kateter ya melalui pembuluh darah besar vena dan nanti bagaimana cara pengukurannya begitu ya. Nah, biasanya pasien-pasien yang dilakukan CVC ini biasanya pasien-pasien yang memang butuh misalnya pasien yang dilakukan operasi besar atau pasien yang menggunakan obat-obatan gitu ya. Jadi biasanya sebelum pasien ini dilakukan pemasangan CVC, biasanya ada tujuan yang memang seharusnya dilakukan. Itu siapa ya? Masih di motor? Bisa di-mute? Ya, oke. Jadi sebenarnya pasien-pasien kritis, pasien-pasien gawat darurat yang membutuhkan akses vena yang memang pembuluh darah besar yang disesuaikan dengan memang pasiennya latar belakangnya apa? Apakah pasien memang dia akan operasi besar atau pasiennya membutuhkan tindakan yang lebih misalnya seperti pasien yang diambil darahnya terus begitu ya, atau pasien yang mau dilakukan hemodialisa. Nah, untuk akses vena yang dilakukan adalah akses vena-vena besar ya. Jadi seperti di jugularis, di subclavia gitu ya, di femoralis, ini yang sering dilakukan pengambilannya. Untuk jugularis ada di leher, ada di sebelah kanan ya, ada di sini. Nah, ini di sini ada jugular vena. Jadi vena jugularis kalau kalian menoleh ke sebelah kiri akan terlihat vena jugularis. Di sini adalah vena yang dianjurkan untuk dilakukannya pemasangan CVC tadi. Kemudian di subclavia kalau Anda ada apa namanya klavikula di sini. Nah, ini ada di bawahnya sini, ada di atasnya sini. Kemudian juga di femoralis yang paling umum adalah di lipatan paha. Ya, sisanya memang tidak dianjurkan karena memang pembuluh darahnya yang besar dianjurkan adalah di tempat-tempat tadi. Nah, sebenarnya sudah dari tahun 50-an dari abad sebelumnya sudah pernah tindakan seperti ini dilakukan, namun memang sangat minim sekali karena memang tindakannya diperlukan orang-orang yang khusus atau spesialis yang khusus dan hanya dokter yang boleh melakukan kecuali perawat yang mendapatkan delegasi dari dokter. Di Amerika Serikat sendiri sebenarnya data di negara berkembang pemasangan CVC ini sangat tinggi karena
penyakit-penyakitnya pun, memang penyakit-penyakit yang tingkatnya komorbidnya sangat tinggi. Jadi seperti, penyakit jantung koroner, kemudian penyakit ginjal kronis gitu ya. Jadi penyakit-penyakit yang memang, tingkat kematiannya sangat tinggi. Jadi sehingga, pemasangan CVC ini banyak didapatkan di negara-negara berkembang. Nah, tujuannya sebenarnya untuk apa sih pemasangan vena sentral? Kenapa harus di vena sentral? Kenapa tidak di vena, perifer yang memang venanya seperti pemasangan infus ya. Jadi sebenarnya sama seperti pemasangan infus, tapi, CVC ini pemasangannya di vena besar. Kalau pemasangan infus biasa di pembuluh darah biasa atau pembuluh darah vena seperti di, radialis, kemudian, pembuluh darah yang kecil lah begitu ya. Tapi kalau CVC digunakannya adalah pembuluh darah besar atau sering disebut dengan vena sentral. Nah, nanti kita harus tahu dulu apa sih indikasi dan kontraindikasinya. Setiap pemasangan ada indikasi dan kontraindikasinya. Kemudian juga kita harus memilih lokasi pemasangan yang tepat karena tidak boleh sembarangan dan kita harus paham di manakah pemasangan yang tepat untuk pasien-pasien tersebut. Karena ada beberapa pasien yang memang misalnya, oh pasien ini lebih tepatnya di femoralis, pasien ini tepatnya di jugularis, pasien ini tempatnya di subclavia misalnya seperti itu ya. Jadi kita harus paham dulu indikasi dan kontraindikasinya. Sebelum kita nanti melihat lebih jauh tentang CVC atau kateter vena sentral, kita harus memahami tentang anatomi vena terlebih dahulu. Yang tadi saya jelaskan ada beberapa vena yang dianjurkan, untuk dilakukan pemasangan CVC. Kemudian kita harus tahu indikasinya, apa sih indikasi, manfaat, kontraindikasinya, kemudian juga komplikasi, ini sangat penting karena beberapa pasien yang menggunakan CVC biasanya nanti, ada resiko-resiko yang dihadapi oleh pasien. Kemudian komplikasi baik jangka pendek maupun jangka panjang harus kita informasikan kepada pasien. Kemudian bagaimana cara mencegah infeksi nosokomial, karena infeksi nosokomial pada pasien dengan pemasangan CVC sangat tinggi sekali. Kemudian apa sih asuhan keperawatan yang tepat pada, pemasangan CVC ini. Oke, ini yang tadi saya katakan walaupun banyak sekali vena sentral yang tadi dijelaskan di awal, namun ada 3 utama sebenarnya yang paling sering digunakan dan, eee, tempat yang paling memang memungkinkan masuk ke arteri besar jantung, itu adalah, vena jugularis ya. Vena jugularis tadi ada di sebelah kanan, jadi kalau Anda menoleh ke kiri, Anda bisa melihat di sini ada pembuluh darah vena, yaitu pembuluh darah vena jugularis, kemudian ada vena subclavia, oke, ada di sini, kemudian ada vena femoralis. Femoralis ada di lipatan paha. Ini adalah vena-vena atau pembuluh darah besar yang memang dianjurkan untuk dilakukan pemasangan CVC. Jadi tidak melalui pembuluh darah kecil. Nah, seperti ini kan ini banyak pembuluh darah ya, yang pembuluh darah halus. Nah, seperti di sini kalau kita mau melakukan pemasangan infus kan ada di radialis begitu ya. Nah, ini tidak dianjurkan karena yang dibutuhkan adalah pembuluh darah sentral yang langsung nanti menuju ke ruang jantung. Nah, ini vena jugularis internal. Jadi yang eh, dianjurkan tadi adalah vena jugularis internal, karena vena jugularis itu ada internal, ada eksternal ya. Jadi di yang dalam, ini hati-hati karena di sini ada, arteri. Nah, kalau arteri kan yang berdenyut ya, jadi jangan menusuk yang berdenyut karena nanti bisa terjadi perdarahan hebat. Jadi untuk vena jugularis internal di sini. Halo, masih masih suara saya terdengar? Masih, Bu. Oke, sorry. Oke, jadi, di sini kita hati-hati karena ada nanti kita lihat lagi di mana sih sebenarnya, pembuluh darah, pembuluh darah di jugularis, vena jugularis dan, arteri ya. Jadi kalau Anda menoleh ke kiri seperti ini, yang menonjol itu adalah pembuluh darah vena, biasanya kalau yang berdenyut adalah arteri, sehingga itu Anda harus hati-hati. Jadi arteri karotis dengan vena jugularis itu berdekatan, itu yang harus Anda bisa pahami. Oke. Kemudian ini masih sama, jadi kalau Anda tadi menoleh ke sebelah kiri, ya,
Nah, ini ada di yang paling dalam. Jadi, biasanya, kalau kita menoleh ke sebelah kiri seperti ini, di sini ada 2, di sini ada yang garis ke sini, ada yang garis ke sini. Jadi, kalau Anda mau memasukkan vena kateter tadi, ke kateter tadi melalui, pembuluh darah vena jugularis, Anda harus memilih yang bagian internal, karena eksternal nanti masuknya bukan ke, pembuluh darah jantung yang dituju, sehingga ini harus hati-hati ya. Nah ini, gambarannya saja, ini subclavia vena tadi ada di sini, oke. Nah ini jadi kalau pasien, mengarah ke kiri kita lihat ya, jadi, kalau, pasiennya, posisi supinasi biasanya pada pasien normal, pasien supinasi itu masih bisa, tapi kalau untuk menentukan meyakinkan bahwa pasien ini terjadi pembesaran vena jugularis atau tidak, pasiennya biasanya diposisikan sekitar 30 sampai 45 derajat, sehingga kita bisa lihat. Sebenarnya walaupun, pasiennya menoleh ke sebelah kiri tanpa kita harus melihat dengan jelas, kalau pasiennya ada gangguan, penyakit jantung seperti misalnya, cardiac heart failure gitu ya, misalnya pasiennya mengalami gangguan jantung, biasanya pembuluh darah venanya atau jugular vein-nya terlihat lebih besar gitu ya. Jadi pasiennya suruh menoleh ke kiri terlihat ada penonjolan gitu ya, itu biasanya sudah pasiennya mengalami, peningkatan, penurunan curah jantung yang mengakibatkan pasiennya terjadi cardiac heart failure. Nah ini, eee, kalau secara gambarannya ya, jadi ini bagian internalnya, oke. Nah ini jadi yang dimasukkan untuk, nanti, kateternya dimasukkan adalah tadi bagian vena jugularis internal. Oke, nah ini, penusukannya saja, kita ke sini saja. Nah ini subclavia ya. Nah ini anatomi untuk subclavia ada di sini, ini tadi sama kurang lebihnya gambarnya. Oke, nah kalau subclavia berarti masuk kateternya nanti dari sini, gitu ya. Jadi langsung ke pembuluh darah jantung. Oke. Nah tadi kalau jugularis internal ini di sini. Nah jadi, kita memang agak sulit kalau memang belum terbiasa ya, biasanya kalau dokternya juga tidak yakin, biasanya kita bisa melakukan USG. Nah, ini USG untuk menentukan USG, pembuluh darah, vena yang tepat untuk dimasukkan kateter vena sentral. Nah, ini yang subclavia tadi, oke. Nah, ini subclavia. Nah, jadi ini tadi ya. Nah, ini di sini vena jugularis internal, kemudian ini vena subclavia. Nah, kalau femoralis ini ada di lipatan paha ya. Nah, jadi nanti harapannya ketika kateter ini dimasukkan, pembuluh darah di femoralis ini dia akan masuk ke vena cava inferior. Kalau Anda masih hafal, masih ingat bahwa darah masuk melalui vena cava inferior dan superior begitu ya. Jadi nanti bayangannya adalah bahwa kateter nanti masuk ke pembuluh darah besar, baik tadi jugularis vena, kemudian subclavia vena atau femoral vena, itu akan masuk ke ujungnya nanti ke vena cava inferior atau yang bagian bawah inferior, kalau tadi bagian atas superior. Jadi kalau pembuluh darah femoralis masuk ke vena cava inferior menuju ke jantung. Nah, makanya Anda harus lulus nih untuk peredaran darah jantung, harus mengingat kembali karena kita harus pahami bahwa nanti kateter ini akan menuju vena cava inferior dan superior. Jadi kalau femoralis tadi menuju vena cava inferior, kalau jugularis dan subclavia menuju vena cava superior. Jadi nanti kateternya masuk ke arah sana. Ini yang harus Anda pahami. Di sini juga hati-hati karena ada arteri dan juga nanti kalau misalnya dia arteri femoralis nanti menujunya soalnya aorta, itu yang bukan kita tuju ya. Jadi jangan yang berdenyut yang Anda masukkan kateter karena nanti bisa bahaya gitu ya. Oke, nah ini yang harus Anda nanti ketika masukkan kateter harus paham. Jadi jangan yang aorta ini dibedakan. Jadi
antara pembuluh darah vena, pembuluh darah arteri, dan saraf itu berdekatan. Kalau Anda mau mengambil analisa gas darah ya atau AGD, itu biasanya, yang berdenyut kan ya, nah ini yang warna merah ini, Anda masukkan jarum 90 derajat, masuk darahnya seketika. Tapi kalau untuk vena biasanya, tidak darahnya tidak naik karena tidak, apa namanya, miskin akan oksigen gitu ya. Kalau arteri dia kayak akan oksigen sehingga biasanya, yang kita lakukan pemasangan kateter adalah di vena gitu ya. Nah, ini namanya vena femoralis. Oke, jadi, eee, pada abad, tadi ya, pada tahun 50-an sampai tahun 90-an memang masih, sedikit ya, sekarang sudah menuju ke, 2000-an, sudah banyak sekali pasien-pasien, yang menggunakan CVC. Karena apa tadi, gaya hidup, kemudian pengobatan alternatif yang memang, diwajibkan menggunakan CVC ya, karena memang obat-obatannya butuh, apa namanya, tingkat konsentrasinya tinggi, sehingga kalau menggunakan pembuluh darah kecil, pembuluh darah vena-vena kecil, maka resiko pembuluh darah vena yang kecil-kecil tadi akan rusak, sehingga dipasanglah pembuluh darah vena besar atau disebut dengan vena sentral. Nah, kalau yang dianjurkan memang pembuluh darah yang, besar dan tidak beresiko. Walaupun pada tahun 98 kateter, untuk pemasangan di femoralis itu tinggi, tapi Anda coba bayangkan, eee, femoralis itu kan di lipatan paha. Kalau pasien, kalau pasien mendapatkan pemasangan kateter di bagian femoralis, kemungkinan banyak resiko infeksi yang ada di sana, karena di sana anaerob, kemudian juga resiko tertekuk, banyak sekali resiko, sehingga biasanya eee, kita memilih yang lain, biasanya dengan subclavia tadi yang ada di sini. Subclavia ini tingkat infeksinya lebih rendah dibandingkan femoralis gitu ya. Tapi juga jugularis juga bahaya karena biasanya, tingkat infeksi dan tingkat, kesalahannya lebih tinggi pada, jugularis sehingga subclavia biasanya yang lebih aman dibandingkan 2 tadi gitu ya. Namun memang, semuanya punya, resikonya masing-masing. Jadi kita harus tahu dulu memilih lokasi akses vena yang sesuai dengan, kondisi pasien ya. Nah ini tadi namanya three site trial. Jadi three site trial ini, 3 3 pembuluh darah yang dianjurkan, jugularis, subclavia, dan femoralis. Namun memang masing-masing tadi punya komplikasinya masing-masing dan resikonya. Nah biasanya ketiga akses ini memang, nanti tergantung dari kebutuhannya. Apakah dia yang memang hanya setahun, 2 tahun, sebulan, atau seumur hidup pasien, atau memang, dilihat dari tingkat usia dan sebagainya. Sehingga lama penggunaan kateter ini juga perlu dipastikan ya. Jadi misalnya pemasangan 2 kali 24 jam, biasanya pasien ada infeksi, ada panas, ada demam, ada hipotensi, menandakan pasiennya syok, berarti kemungkinan pasien ini memang, ada, resiko infeksi pasien ini sangat tinggi soalnya kalau pada pemasangan CVC. Komplikasinya biasanya, pasti banyak ya, ada trombus, ada pecahnya pembuluh darah, ini yang bahaya. Kemudian juga, kalau pembuluh darah kecil kan biasanya hanya plebitis ya, tapi kalau pembuluh darah besar biasanya bisa resiko trombus, bisa pecah di dalam, nah itu yang biasanya resiko lebih tinggi. Oke, rekomendasinya sebenarnya pada, pasien-pasien khusus, misalnya pasien hemodialisa. Hemodialisa itu, dia juga dilakukan kalau Anda pernah lihat pasien hemodialisa, dia tertanam, ada sebenarnya ada yang di, brachial, ada yang di jugular, ada yang di subclavia. Sebenarnya yang paling banyak, direkomendasikan itu sebenarnya di jugular di sini, tapi memang, resiko infeksinya tinggi, keamanannya tinggi, sehingga jarang yang, pasien-pasien hemodialisa pasang di sini gitu ya. Kalau pasien hemodialisa biasanya kita kenal dengan CDL gitu ya, kalau orang, hemodialisa biasanya atau pasien biasanya kenalnya pasien terpasang CDL. Jadi tertanam di sini, kateternya tertanam di tangan di sini biasanya untuk apa namanya, pemasangan berikutnya gitu ya, atau mungkin ada di jugular atau di subclavia itu yang paling banyak. Kalau femoral biasanya tidak dianjurkan untuk pasien hemodialisa karena biasanya menetap, pasien, dipasang itu untuk, cuci darah yang,
terus gitu ya, jadi supaya tidak tusuk-tusuk lagi gitu. Jadi paten ada di sana biasanya sampai 2 tahun gitu ya, pasien dilakukan, apa namanya, pemasangan CVC biasanya dikenal dengan CDL. Jadi dia double double, lumen gitu ya, jadi kateter double lumen. Jadi biasanya kita kenal CVC dengan kateter double lumen atau CDL. Nah, vena subclavia ini sebenarnya tadi kenapa, pasiennya, banyak yang rekomendasikan, atau bukan direkomendasikan, yang digunakan pasien biasanya karena, resiko. Biasanya kalau usia hemodialisa usianya sudah di atas 40 tahun, di vena jugular ini sangat rapuh, ada arteri, ada aorta, sehingga biasanya, lebih lebih memilih tempat yang lebih nyaman dan aman untuk pasien. Kemudian, vena jugularis ini sebenarnya aksesnya lebih mudah, kemudian juga lebih besar, sehingga biasanya yang lebih dianjurkan. Oke, ini juga dipastikan bahwa pemilihan area harus kita lihat juga. Kalau di sekitar misalnya jugularis, subclavia, atau brachialis, atau mungkin femoralis, ada infeksi, ada luka bakar, ada pemasangan tracheostomi, luka operasi, dan lain sebagainya, ini tidak dianjurkan di daerah sana. Karena apa? Nanti membuka luka baru, di sana mungkin ada pembuluh darah yang memang tidak kurang baik gitu ya, sehingga tidak dianjurkan di sana. Misalnya pasiennya pasang tracheostomi, terus kita mau melakukan pemasangan CVC. Nah, ini nggak boleh gitu ya. Jadi tracheostomi ada di trachea, kita juga memasangkan di jugularis gitu ya, sehingga nanti ada pembuluh darah terganggu, pasiennya juga nggak nyaman, ada dua, resiko infeksinya lebih besar gitu ya. Pada pasien dewasa sebaiknya pemasangan pada tubuh bagian atas, yaitu subclavia dan jugularis vein, karena untuk mengurangi resiko infeksi. Oke, jadi pemilihan aksesnya harus kita perhatikan ya, resiko infeksinya, trombusnya, atau stenosis itu penyempitan gitu ya, atau ada resiko pneumotoras gitu, atau untuk memudahkan kita memasukkan obat, mengambil darah atau apa gitu ya. Jadi sehingga kita memudahkan. Tadi kenapa sih femoralis tidak dianjurkan? Karena tadi ada di lipatan paha, kemudian juga area yang sensitif, resiko infeksi, anaerob, dan sebagainya. Sehingga yang dianjurkan adalah di bagian atas, biasanya pada misalnya tadi jugularis vein. Biasanya pasien untuk nanti kita masukkan obat, ambil darah, dan sebagainya lebih aman gitu ya. Kemudian juga untuk memastikan kateternya tadi sudah masuk dan sebagainya, harus dibuktikan dengan USG atau fototoraks. Ini pemilihan akses vena sentral harus kita pastikan setiap pembuluh darah ada keuntungan dan kerugian atau indikasi dan kontraindikasi ya. Jadi kalau misalnya pasiennya misalnya mau dipasangnya vena subclavia, nah berarti kita harus lihat pemantauannya apa, karena resikonya seperti apa. Kalau jugularis misalnya kita harus memastikan dulu bahwa pada pasien dengan, jugularis ini kan lebih besar ya biasanya. Jadi kalau misalnya, untuk dioperasi biasanya lebih tepat dibandingkan, vena subclavia atau vena femoralis, karena biasanya lebih besar, lebih lebih terlihat gitu ya. Kemudian kalau vena femoralis keuntungannya, pasien bisa sambil, duduk biasanya ya pemasangannya, namun, fungsi nanti ketika pasien berdiri, pasien berjalan itu akan terganggu. Artinya stabilitas pasien ketika nanti sudah dipasang itu lebih resiko tinggi gitu ya. Oke, indikasinya, nah tadi ya untuk apa sih sebenarnya pasien, dilakukan, pemasangan vena sentral, untuk apa pasien dilakukan ini? Jadi biasanya pasien-pasien yang sulit untuk, dilakukan pemasangan infus ya, jadi makanya tadi sama, CVC atau kateter vena sentral ini pemasangannya sama seperti infus. Bedanya kalau infus itu kan di vena perifer ya, vena-vena yang kecil. Kalau vena sentral ya vena-vena besar, vena sentral yang langsung ke pembuluh darah jantung. Karena tujuannya tadi misalnya untuk memberikan nutrisi dan sebagainya. Nah, indikasinya ini kalau pasiennya sulit ketika mengakses pembuluh darah perifer. Jadi pembuluh darah misalnya yang di tangan ya, yang misalnya dia apa namanya di pasien-pasien yang hemodialisa misalnya ya, pasien yang selalu dilakukan apa namanya cuci darah. Nah ini kan jangan menggunakan
apa namanya, akses perifer secara kontinu, nanti pembuluh darahnya lama-lama akan apa namanya, rusak, sehingga biasanya pasien dilakukan pemasangan vena sentral, atau kalau untuk pasien dengan hemodialisa tadi disebutnya dengan CDL. Jadi nanti kalau Anda ketemu pasien hemodialisa, di tangannya biasanya di brachial atau mungkin di jugular atau di subclavia, pasien tertanam ya, tertanam. Makanya kalau orang hemodialisa biasanya disebutnya lagi pasang susuk katanya ya. Nah, itu disebut dengan CDL. Dia biasanya kateter double lumen untuk pasien-pasien yang khusus ya, pasien-pasien RRT, renal terapi biasanya ya, replacement. Jadi kalau misalnya pasiennya yang menggunakan hemodialisa biasanya pakai itu. Jadi indikasinya untuk apa sih gitu ya? Untuk pasien yang pertama sulit mengakses perifer. Yang kedua, pasien yang membutuhkan obat-obatan, nutrisi atau elektrolit yang cukup lama dan apa namanya, keras bahannya, biasanya seperti dextrose, kemudian aminofusin gitu ya. Jadi nutrisi parenteral. Nutrisi parenteral itu yang diberikan melalui pembuluh darah. Biasanya pasien-pasien yang dapat obat-obatannya dalam jangka lama, kemudian obat-obatannya keras, obat-obatannya koloid gitu ya dalam jangka waktu lama. Karena kalau pakai perifer, pakai vena perifer biasanya nanti lama-lama rusak atau terbakar gitu ya. Biasanya tidak kuat gitu ya pasien untuk menerima apa nutrisi secara parenteral kontinu, sehingga perlulah dipasang vena sentral ini. Kemudian juga tadi mau dapat elektrolit yang pekat gitu ya, tadi misalnya obat-obatan yang memang pemberian nutrisi seperti aminofusin itu kan tinggi ya dan pekat, atau koloid yang misalnya cairan dextrose 20%. Nah, itu harus pemberiannya melalui vena sentral, karena kalau tidak tadi pembuluh darah vena yang halus tadi, yang perifer itu nanti cepat rusak gitu ya. Oke, atau pemberian obat-obatan inotropik ya, misalnya obat-obatan jantung. Nah, ini juga biasanya pasien-pasien yang membutuhkan CVC, membutuhkan cairan elektrolit atau obat-obatan inotropik, biasanya dilakukan pemasangan CVC. Yang ketiga, untuk menilai tekanan darah, karena kalau hanya menggunakan apa namanya, sphygmomanometer atau menggunakan monitor yang ditempel di dada atau yang di tangan hanya bergerak sendiri, itu kurang akurat, sehingga biasanya kita juga menilai tekanan darah melalui pemasangan CVC ini. Jadi keuntungannya sangat banyak sebenarnya, atau indikasinya sebenarnya sangat banyak, karena ketika kita bisa tahu sebenarnya ada kerusakannya di mana sih gitu ya, kita bisa tahu bahwa atrium sebelah kanan tekanannya sebesar apa, kemudian ventricle sebelah kanan itu seberapa bagus gitu ya. Itu adalah kita lihat dari pemasangan CVC ini. Jadi untuk memantau tekanan darah, kalau kita lihat gambar di sini, ada gambar jantung, makanya Anda harus lulus nih. Kelvin, ada Kelvin? Kelvin ada? Iya. Kelvin masih ingat tentang pelajaran Halo? peredaran darah jantung? Masih, Bu. Masih. Coba mulai dari vena cava superior terus kemana? Halo? Ke vena cava inferior, Bu. Vena cava superior sama inferior sama, bedanya superior dari atas, inferior dari bawah. Tadi kan dijelasin di ini ya. Dari vena cava superior terus ke kemana? Ke sini nih, kemana nih? Kemana ini? Ya, Bu. Mana, Bu? Mouse-nya enggak? Oh, Mana ini? Ayo, ada yang bisa bantu Kelvin? Siapa yang bisa bantu? Dari vena cava superior, terus kemana? Ayo, siapa? Elsa, ada Elsa?
atrium kanan, Ya, atrium kanan. Terus ke kemana nih? atrium kanan, Ke dari atrium kanan, terus oh, kemana nih? eh, ma- Ini kemana? Apa ini? Ayo, ada yang bisa bantu Kelvin? Yang saya lingkari ini apa, Vin? vena cava inferior, Bu. Ini. Ayo. Ada yang bisa bantu? Elsa mana tadi, Elsa? Elsa Febrianti, ada? Iya, Bu. Ya, Elsa, ayo. Dari vena cava superior, terus kemana? Ini yang dilingkarin Ya, ke dari mana? aorta, Bu. Yang dibulatin itu aorta. Hah, aorta ada di bawah? Di vena. Ayo. Wah, nih kalau belum lulus, ini nggak mau lanjut nih. Nanti nggak paham nih. Ana, ada anak? Ana ada? Ada Ana? Bu, ada Bu. Ya, ayo anak. Dari vena Ya cava. ada. Ya, ayo. Mana ya? Enak. Ini apa ini? Yang saya lihat ini apa ini? Ventricle kanan Bu. Ya, dari vena cava superior ke atrium kanan, ke ventrikel kanan, terus kemana? Terus Kemana? katup pulmonal Bu. Terus Katup kemana lagi? pulmonal bukan Bu? Ya, terus mana lagi? Terus ke Udah ke sini. Terus ini apa ini? ya terus itu ke terus arteri pulmonalis kanan, arteri pulmonalis kiri. Ya, ke paru-paru dioksigenasi. Masuk lagi ke Maaf. masuk lagi ke Masuk lagi ke atrium kiri Bu. Pulmonalis kiri, lalu ke atrium kiri. kiri Bu. Ya, terus ke ventricle. Lalu ke Kiri. ventricle kiri, Lalu masuk ke ke aorta. ya, oke. Jadi Ke ventricle kiri lalu masuk ke aorta dan ke seluruh aorta. tubuh. Ya, jadi Anda harus sambil membayangkan ketika vena sentral nanti masuk, harapannya gitu. Jadi tadi saya ulangi lagi bahwa vena sentral tadi itu ada 3. Ada jugularis vein, ada subclavia vein, ada femoralis vein. Jadi ketiga pembuluh darah vena tadi, pembuluh darah sentral vena tadi menuju ke jantung, di mana masuknya dari vena-vena tersebut ke vena cava superior dan inferior. Kalau femoralis tadi kan di bawah, jadi inferior. Kalau superior itu tadi yang jugularis dan subclavia tadi menuju ke superior. Masuklah nanti untuk di arteri kanan, atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, ventrikel dan sebagainya. Sehingga biasanya untuk menilai tekanan darah kita bisa melihat dari gelombang ini. Nanti akan kita pelajari kenapa gelombang ini ada. Apa sih makna dari A? Apa makna dari V? Ini ketika sama seperti Anda membaca gelombang EKG sebenarnya ya. Nah, jadi ada diastolik, ada sistolik. Ada efeknya dia refleksi, ada yang dia bekerja gitu ya. Jadi ada yang memang
kalau nanti kita menilai nih gambaran jantung kita seperti apa, pasien ketika nanti kenaikan tekanan darahnya itu tidak boleh lebih dari 20 mm Hg. Ini bisa terlihat dari gelombang apa namanya di CVC tadi ya. Jadi nanti kita coba kita lihat ini adalah normalnya gelombang ya dari di arteri pulmonal, masang kateternya dari arteri pulmonal. Biasanya nanti kita terlihat nih di sini gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang selanjutnya tadi indikasinya yang pertama tadi kalau misalnya pengambilan darah perifer tadi ya sulit untuk didapat gitu ya, terus kemudian pemberian nutrisi, kemudian pemantauan tekanan darah, yang selanjutnya adalah pengambilan sampel darah rutin. Jadi pasien nggak perlu kita cari-cari, belum nanti kita nggak dapet, tusuk sampai 50 kali tusuk, pembuluh darah kecilnya akhirnya rusak gitu ya. Biasanya apalagi mahasiswa coba-coba gitu kan, Bu saya mau coba, ini akhirnya pasien pembuluh darah kecilnya yang harusnya baik-baik saja karena nggak dapat akhirnya jadi rusak. Sehingga ketika pasien yang memang membutuhkan pengambilan darah sampel rutin, biasanya pasien juga dilakukan pemasangan CVC gitu ya. Jadi biasanya nanti kita akan bisa lihat bahwa pengambilan darah venanya langsung di pembuluh darah besar. Ini totally nilai kadar pada darah di pembuluh darah vena. Oke, kemudian yang selanjutnya indikasinya untuk pasien yang menggunakan terapi pengganti ginjal atau tadi ya RRT replacement renal therapy. Jadi kalau misalnya pasiennya RRT itu pasien yang penyakit ginjal kronik bukan hanya hemodialisa, tapi bisa juga pasien yang memang dilakukan CAPD gitu ya, yang misalnya ambulatori, yang misalnya pasiennya bisa pulang pergi gitu ya. Nah ini juga pasien yang dilakukan pemasangan CVC tadi. Jadi pasiennya biasanya dipasang kalau misalnya pasiennya dipasangnya di bagian internal ya berarti pasiennya nanti dipasangnya di sini gitu ya. Jadi pasiennya di sini terpasang tadi ya saya bilang CDL, bisa dia kateter double lumen biasanya. Nah ini pasiennya terpasang di sini. Jadi kalau pasiennya nanti cuci darah biasanya ada 2 line gitu, yang satu untuk ke mesin, yang satu di pasien. Biasanya nanti dibuka ketika pasien memang datang ke ruang hemodialisa. Jadi pasien nggak perlu dicari lagi pembuluh darahnya, ditusuk lagi, diambil lagi. Jadi setiap dia cuci darah, dia tinggal membuka cuff di sini saja. Jadi kalau pasiennya dengan tunnel biasanya dia pakai cuff, dia ada cabang 2 gini, biasanya nanti yang satu untuk pasien gitu ya. Nah ini pemasangannya lah. Tapi kalau nanti Anda bisa ada kesempatan untuk melihat pasien di ruang hemodialisa, pasien dengan terpasang CDL, Anda bisa tanya nih pasien, Anda kan sekarang tingkat 4 ya. Nah, ini bisa jadi judul skripsi Anda nih. Misalnya kalau kualitatif pengalaman pasien yang menggunakan yang dipasang CDL gitu ya, bagaimana perasaan mereka, apa efeknya dan sebagainya, atau bisa saja pengaruh CDL terhadap apa gitu, karena ini perlu digali karena biasanya apakah pasien tidak nyaman atau pasien nanti ada pengaruhnya gitu ya, kenapa harus dipasang CDL, itu bisa jadi suatu penelitian. Kemudian yang berikutnya akses pacu jantung. Jadi biasanya pasien-pasien yang dilakukan pacemaker gitu ya. Jadi pacemaker itu taruh di sini. Biasanya pasien-pasien yang kalau misalnya jantungnya lemah, di sini diaktifkan. Jadi seperti pager. Jadi pasien biasanya kalau dia gangguan jantung, biasanya dipasang pacemaker. Ini adalah sebagai akses untuk dimasukkannya tadi. Jadi kateter tadi dimasukkan di subclavia. Di sini ya di subclavia, kemudian dimasukkan sampai ke arteri koroner, kemudian nanti di sini dipasang pacemaker. Nanti kalau misalnya dia seperti alarm begitu ya, nanti biasanya SA node akan berdenyut kembali. Biasanya untuk akses pacu jantung lebih aman pada pemasangan di akses vena sentral. Nah, tapi selain tadi indikasinya yang untuk beberapa hal tadi di atas, ada pun kontraindikasinya. Biasanya ya pasien tidak nyaman gitu yang pasti ya. Kemudian juga pasiennya bisa ada infeksi, itu sangat tinggi karena namanya juga pemasangannya, ini juga berdasarkan hasil penelitian yang saya baca di jurnal pada tahun 2014 ya, agak lama, tapi bahwa pemasangan CVC ini tingkat resiko infeksinya sangat tinggi.
Sehingga perlu dipastikan pasien ini ketika pemasangan 2 kali 24 jam perlu pemantauan. Maka tadi saya bilang ini bisa jadi judul penelitian Anda gitu ya. Apakah pasien yang dipasang ini bagaimana nilai bagaimana preventifnya atau pencegahannya? Bagaimana nilai tingkat infeksinya seperti apa gitu ya. Jadi biasanya di area yang kita lakukan penusukan tadi, ini biasanya ada infeksi yang sangat tinggi, pasiennya terjadi demam, ada kemerahan, tumor, dolor, dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian juga ada gangguan hematosis, misalnya pasiennya desiminata interkutan gitu ya, jadi pasiennya bisa ada luka baru gitu ya. Terus kemudian juga pasien-pasien yang kalau mengalami gangguan koagulasi atau gangguan pembekuan darah ini juga bahaya karena biasanya resiko terjadi perdarahan. Atau pasien yang pasca prosedur mastektomi, tiroidektomi, efesan gitu ya. Efesan ini biasanya atrial ventricular yang dipasang shunting, dipasang CABG atau pasang kateter, dipasang ring gitu ya untuk pasien jantung. Nah, ini nggak boleh gitu ya. Karena apa? Pembedahan ini mengakibatkan nanti pasiennya terjadi perdarahan hebat. Nah, ini komplikasinya ya, tadi salah satunya adalah yang paling tinggi adalah infeksi. Karena di kateternya tersebut, di lokasi insersinya, berdasarkan hasil penelitian tadi, 7 kali lipat infeksi dibandingkan dengan pemasangan infus biasa. Jadi ini yang harus Anda pastikan. Dan kalau sudah dipasang, resiko untuk mobilisasi juga diperhatikan. Makanya kenapa tadi dianjurkan di jugular vena, bukan di femoralis, karena nanti ketika masuk ke kateter masuk dalam tubuh kan pasien harus tetap mobilisasi. Kalau dia di paha, di lipatan paha, gampang sih pasangnya, tapi ketika dia aktivitas dia akan sulit gitu ya. Jadi berbahaya. Kemudian juga kalau mau dipasang, ketika dia dipasang kateternya, dia kalau dari vena jugularis dia langsung masuk ke vena cava inferior, kemudian bisa ke atrium kanan gitu ya. Jadi kalau misalnya resikonya lebih sedikit gitu. Jadi dia langsung masuk atrium kanan yang tadi gambar itu tadi ya. Jadi dari vena cava superior dan inferior dia sebenarnya bisa langsung masuk ke pembuluh darah ke atrium kanan gitu ya. Kalau subclavia biasanya dia harus ada yang karena tadi jalurnya agak belok gitu ya, itu agak sulit juga. Tapi yang biasanya lebih resiko untuk yang kalau malposisi si kateternya ini adalah si femoralis ya, biasanya kena vena lumbal saja, tapi biasanya untuk ke pembuluh darah jantung karena tadi posisinya di bawah kemudian langsung sampai ke atas ke atrium kanan itu lebih mudah gitu ya. Cuma untuk akses mobilisasinya yang memang agak susah. Jadi memang ada indikasi dan kontraindikasi. Kita harus lihat dulu, wawancara pasien dulu, melihat kondisi pasien dan sebagainya. Jadi kalau komplikasi yang paling tinggi untuk malposisi sebenarnya malah subclavia gitu ya, karena tadi berbelok tadi gitu. Kemudian untuk nilai perdarahan dan sebagainya sebenarnya hematom gitu ya, itu adalah sebenarnya femoralis. Jadi masing-masing ada kekurangan dan kelebihan lah ya. Jadi sehingga itu perlu diperhatikan dan perlu pengalaman dokter untuk yang memasangnya. Ini saat pemasangan pasti ada nyeri, perdarahan, pneumotoraks, emboli ya, karena ada udara masuk itu pasti ada sehingga resiko sangat tinggi. Aritmia setelah pemasangan tadi infeksi dan trombosis. Jadi biasanya infeksi inilah yang perlu diperhatikan ketika pasiennya setelah pemasangan. Nah, untuk pencegahan infeksi nosokomial ini juga nanti mungkin Anda bisa baca di jurnal ya tentang bagaimana pencegahan infeksi pada pasien yang menggunakan kateter intravaskular ya. Jadi dulu penelitiannya hanya terkait dengan pemasangan infus. Sekarang pemasangan mungkin Anda bisa jadi rujukan judul penelitian Anda, infeksi nosokomial yang terpasang CVC atau CDL gitu ya. Jadi itu biasanya bagaimana sih tingkat infeksinya dan bagaimana pencegahannya, bagaimana peran perawat terhadap pencegahan infeksi itu juga perlu diperhatikan. Oke, nah ini tadi ya bagaimana rutenya CVC tadi terkontaminasi oleh mikroorganisme sehingga mikroorganisme tadi bisa masuk ke dalam tubuh gitu ya. Ini hanya gambaran saja. Nanti jurnalnya boleh silahkan di ini kan karena
tindakan pemasangan memasukkan benda asing atau tindakan invasif ke dalam tubuh ini sebenarnya potensial sekali gitu ya untuk mikroorganisme masuk karena biasanya di sini kalau 2 kali 24 jam pasien demam, merah, kemudian sampai hipotensi, kemungkinan pasien ini sudah terjadi infeksi, bukan lagi resiko tapi sudah terjadi infeksi. Ya, jadi kita harus tahu dulu bagaimana resiko dan keuntungan atau manfaatnya dari pemasangan kateter ini gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya memang vena femoralis ini memang dibutuhkan, itu adalah pilihan yang terakhir sebenarnya ya, karena resikonya tadi resiko infeksi sangat tinggi pada pemasangan di vena femoralis untuk pada pasien dewasa. Kemudian penggunaan posisi di subclavia pada vena subclavia ini biasanya dianjurkan sebenarnya untuk pasien dengan CVC karena biasanya resiko infeksinya lebih rendah ya dibandingkan dengan yang femoral tadi. Oke, ini samalah kurang lebih seperti itu. Dan kalau bisa setelah pasiennya sudah terpasang dilakukan USG untuk memastikan bahwa kateter tersebut terpasang sesuai dengan tempatnya. Oke. Nah, ini ya, jadi bagaimana CVC ini memang sangat resiko infeksinya sangat tinggi. Jadi kalau misalnya pasien yang terpasang CVC ini memang harus perlu diperhatikan. Kemudian juga bagaimana kita memastikan guidelines-nya kita ada. Jadi peran perawat ini memastikan bahwa resiko infeksi perlu diangkat diagnosisnya pada pasien penggunaan CVC. Nah, jadi harus ada insertion checklist-nya ya. Jadi harus ada SOP bagaimana bahwa pasien ini tidak terjadi infeksi. Jadi harus ada checklistannya, harus ada SOP-nya untuk pasien dengan pemasangan CVC ini. Nah, ini contohnya ya. Jadi central line insertion checklist ini digunakan untuk pasien-pasien yang menggunakan CVC. Jadi kita harus tahu dia terpasangnya di lokasinya di mana. Sebenarnya kalau pemasangan infus pun begini. Kalau di luar negeri sudah menggunakan SOP-nya seperti ini. Jadi kalau misalnya dia terpasangnya, ada beberapa rumah sakit di daerah Jakarta yang memang pasien rumah sakit jantung ini sudah menggunakan seperti ini walaupun dia hanya infus. Jadi terpasangnya misalnya pemasangan infusnya di vena apa gitu ya, kemudian lokasinya di mana, nomor berapa, kemudian insertion site-nya tadi ada di mana. Nah, sama seperti ini. Nah, pasien CVC dia harus tahu insertion site-nya ada di mana, jugular kah, di dada, subclavia, femoral dan sebagainya gitu ya. Jadi ini menandakan bahwa pasien ini sebelum dilakukan prosedur kita juga bertanya apakah pasiennya ada alergi, kemudian resikonya apa, pasiennya menggunakan antikoagulan atau tidak, pasiennya mengkonsumsi terapi koagulan atau tidak, kemudian juga pasiennya apakah punya tadi luka bakar atau mungkin infeksi atau post-op dan sebagainya. Ini adalah checklistan yang digunakan untuk pasiennya sebelum dan ketika dilakukan CVC. Nah, ini ada catatan juga. Jadi kalau misalnya selama prosedur ini harus kita pastikan ya. Nah, jadi kita harus tulis di sini, kita checklist di sini. Kalau misalnya selama melakukan CVC ada masalah atau tidak begitu ya. Kemudian juga setelah prosedur juga ada ya. Setelah prosedur apa yang harus dilakukan. Nah, ini juga ada ya. Bagaimana kita harus bahkan memverifikasi dengan pemasangan dengan melakukan pemeriksaan X-ray. Jadi memastikan bahwa CVC tadi masuk atau tidak. Kemudian apakah pasien juga dijelaskan apakah pasiennya ada kondisi hemodinamiknya stabil atau tidak. Ini adalah contoh lembar checklist-nya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah cara mengukur central vena pressure atau CVP. Sebelum kita mengukur central vena pressure, kita mengenal dulu istilah namanya jugular vena pressure. Saya agak sulit mempraktekannya di sini. Nanti saya akan coba buatkan video. Mungkin minggu depan saya akan share videonya terkait dengan cara mengukur jugular vena pressure. Mungkin Anda juga bisa lihat di link YouTube atau nanti juga bisa di link YouTube saya, nanti akan Anda lihat juga.
terkait dengan pemeriksaan pembesaran vena jugularis. Artinya ketika pasien mengalami pembesaran vena jugularis, dipastikan pasiennya mengalami cardiac heart failure atau pasiennya mengalami gagal jantung. Ketika pasien menoleh ke kiri, kemudian di sini ada pembesaran, memang itu sudah terlihat, tapi perlu diukur berapa tekanan yang terjadi pada pasien, gitu ya. Jika dia misalnya kurang dari 4 atau melebihi 10 mm Hg, kemungkinan pasien memang terjadi cardiac heart failure. Atau bisa juga dilakukan dengan cara mengukur CTR. Itu pun nanti akan saya masukkan dalam video sehingga nanti bisa diputar berkali-kali. Nanti bisa lihat link YouTube juga bagaimana cara mengukur CTR supaya melihat pasien ini memang terjadi pembesaran jantung atau tidak, gitu ya. Nah, untuk mengukur vena sentral ini tadi kita harus pemasangan alatnya namanya CVC, kateter vena sentral. Nah, sekarang kita mau mengukur tekanannya. Berapa sih tekanan dan bagaimana caranya? Ada yang menggunakan manual, ada yang menggunakan alat. Tadi kalau manual kita mengukurnya namanya JVP, jugular vena pressure. Kalau secara manual cuma Anda membutuhkan penggaris saja. Nah, karena di sini saya agak susah untuk mempraktikkan, nanti saya akan buatkan video. Jadi Anda mengukur dengan pasiennya hanya menoleh sebelah kiri, kita tentukan di mana titiknya, kemudian nanti kita pastikan di mana penggaris yang kita ukur, disitulah nilai pasien dan kita bisa memastikan mendiagnosis pasien hanya dengan alat yang secara manual. Namun ada pula yang dengan alat ya, nanti akan kita lihat. Nah, ini istilah CVP. CVP ini adalah hasil pengukuran tekanan vena sentral. Nah, tadi dengan jalan memasang alat yang namanya CVC tadi. Kalau kita lihat gambar ini, pasien ini terpasangnya di subclavia. Jadi, pasien ini terpasang CVC. Nah, sekarang kita mau melihat tekanannya berapa, disebut dengan CVP. P-nya itu adalah pressure, gitu ya. Nah, jadi central vena pressure inilah yang harus kita lihat berapa. Nah, central vena pressure ini adalah di mana kita melihat, tadi kan kita sudah di depan anatominya bahwa jugular vena vena jugularis gitu ya, kateter masuk melalui vena jugularis, kemudian masuk ke atrium kanan. Nah, di sanalah biasanya ujung kateternya atau sisi visi tadi melalui vena cava superior tadi ya, masuk ke dalam atrium kanan. Nah, ini biasanya tergantung dari masing-masing tadi ya. Tadi kalau jugularis, vena jugularis masuk melalui vena cava superior masuk ke atrium kanan. Kalau yang tadi femoralis, dia dari vena femoralis masuk ke melalui vena cava inferior masuk ke atrium kanan. Sama. Jadi tidak femoralis dan jugularis, pilih salah satu yang indikasinya dan tidak ada kontraindikasi atau komplikasi yang berbahaya, sehingga kita bisa lihat nanti tekanannya. Jadi mengukur tekanan di dalam atrium kanan. Nah, pemasangan CVC ini karena invasif, dia intinya nanti ke pembuluh darah jantung tadi ya. Jadi dan digunakan dalam jangka waktu panjang. Jadi nggak habis pasang langsung dicabut gitu ya. Ini nanti kita akan lihat ada yang berbulan, ada yang tahun, ada yang jangka panjang atau jangka pendek. Nilai tekanan vena sentral kalau Anda lihat di mana-mana ada yang agak berbeda-beda ya, karena beberapa teori. Ada yang mulai dari 3 sampai 8 cm H2O, ada yang 5 sampai 12 cm H2O. Jadi paling tidak ukuran Anda kalau di bawah 4 cm H2O ini kalau misalnya pasiennya dia kurang dari nilai itu, maka pasien ini akan mengalami shock. Nah, jadi kalau misalnya pasien nanti mengukurnya kita ini cm H2O ya, nanti diganti. Jadi kalau misalnya kurang dari 4, ini kemungkinan pasiennya mengalami shock. Jadi kalau saya sering menggunakannya 5 sampai 12 cm H2O. Jadi nanti pakai penggaris juga sebenarnya bisa, pakai alat nanti dengan menggunakan manometer juga bisa gitu ya. Jadi kalau pakai penggaris tadi kita ukur gitu ya dari titik 0 point gitu ya. Nah, itu juga bisa nanti kita lihat di videonya lah ya. Nah, intinya kita nggak boleh kurang dari 4 gitu ya.
Oke. Nah, ini beberapa bagiannya, ada PCC line yang menggunakan CVC, ada yang PC line, ada yang subcutaneous port. Kalau yang PC line biasanya dari beberapa minggu sampai bulan, karena biasanya ini pasien yang memang dilakukan hemodialisa tapi mungkin tidak rutin gitu ya. Jadi memang kemungkinan hanya tidak RRT, hanya hemodialisa. Tapi ada juga pasien yang ini seperti pasien pemasangan kateter jantung gitu ya, yang hanya untuk dilakukan pemasangan kateter shunting, hanya untuk shunting saja. Kalau dulu pemasangan pasien dengan pasien jantung biasanya ring itu permanen. Kalau sekarang dia hanya untuk membuka jalan, jadi namanya shunting, jadi dibuat shunt gitu ya. Jadi hanya dibuat jalan supaya untuk membuka, kemudian nanti diambil lagi biasanya dalam beberapa minggu atau bulan. Kemudian kalau yang CVC tadi dipasangnya di dada biasanya berbulan sampai bertahun-tahun. Kalau subkutan biasanya permanen di dada, biasanya prosedur bedah yang tadi ya, seperti pacemaker. Pacemaker alat pacu jantung, subkutan itu biasanya dipasangnya sampai bertahun-tahun. Jadi biasanya pembedahan, jadi bukan pemasangan kateter seperti CVC gitu ya. Nah, jadi bisa saja CVC ini bisa bertahun-tahun, bahkan sampai pasiennya misalnya hemodialisa tadi dianggap seumur hidup, karena biasanya pasien tidak lama gitu ya, pasien menggunakan CDL tadi yang double lumen, CVC yang double lumen, itu biasanya pasien sudah meninggal karena tadi misalnya penyakit ginjal yang memang sudah terminal gitu ya. Jadi ada yang dipasang sampai minggu, sampai bertahun-tahun, ada yang bulan, tergantung dari pasiennya indikasinya apa. Oke, tujuan pemasangannya ya tadi sama seperti indikasinya. Jadi untuk mengkaji status cairan, analisis tekanan darah, pemberian nutrisi secara parenteral, obat-obatan inotropik, mengendalikan atau melihat analisis tekanan darah, alat pacu jantung gitu ya. Jadi sebenarnya lebih menguntungkan untuk kita sebagai tenaga kesehatan memantaunya. Tapi ada resikonya memang untuk pasien. Nah, ini persiapan alatnya. Jadi alat-alatnya ada skala ukur, ada manometer, ada standar. Jadi sebenarnya sama seperti pemasangan infus, tapi bedanya ini dimasukkan kateternya adalah ke pembuluh darah besar jantung. Jarumnya sekitar 12 mm-an lah gitu ya. Jadi kalau misalnya pasiennya pembuluh darah besarnya kita mau di subclavia atau kita mau di di jugularis atau mungkin di femoralis, ini tergantung dari nanti seberapa besar ya si kateternya ini atau jarumnya. Standar infus, kemudian cairan infusnya, kemudian three-way. Anda sudah pernah tahu three-way? Nanti kalau misalnya di video akan saya coba. Sayangnya kita memang belum punya alat CVP, karena pantom dan alat CVC setnya itu memang harus ada ya, kita belum punya, tapi nanti saya coba ajarkan secara manual dan melalui video ya. Jadi three-way itu kalau Anda mungkin ada yang belum tahu, nanti boleh searching three-way seperti apa. Jadi three-way itu seperti jalannya infus, tapi ada 3 jalan begitu. Jadi nanti ada yang ditutup, ada yang dibuka gitu ya, ada yang ke pasien, ada yang ke infus, ada yang ditutup begitu. Jadi ada three-way namanya. Kemudian ada pipa U, bentuknya U, atau water pass juga boleh, atau mungkin menggunakan yang sudah memang modern ya, water pass modern. Kalau zaman saya dulu pakai water pass itu kayak buat ngukur bangunan gitu ya, biar bangunannya rata sama gitu. Nah ini juga sama kayak gitu, jadi water pass namanya. Kemudian satu set infus ya. Kemudian cara merangkainya menghubungkan satu set infus dengan cairan NaCl seperti biasa, tapi tidak dimasukkan pasien. Jadi set infus kita set dulu, kita gantung gitu ya, mengeluarkan udara dari selang infus seperti biasa supaya tidak terjadi emboli. Kemudian menghubungkan skala pengukurannya dengan three-way. Saya bacakan saja dulu, nanti kita lihat videonya ya. Kemudian menghubungkan manometer line dengan three-way, kemudian mengeluarkan udara dan sebagainya. Kemudian ini yang dipastikan ketika sudah semuanya terhubung, satu set infus sudah terhubung, kemudian di manometer juga sudah tidak ada udara, di satu set infus tidak ada udara, kita kemudian mengisi cairan dengan NaCl dibuka gitu ya, tapi dengan three-way-nya yang pastinya sudah ditutup ke pasien, jadi hanya untuk ke selang saja.
ini mengisi cairan ke skala pengukur sampai 25 cm H2O. Jadi mengisi cairannya dibuka potnya, kita buka kemudian sampai nanti airnya akan naik di skala, nanti akan kita lihat gambar, di skala ukurnya akan naik cairannya sampai 25 cm H2O. Kemudian baru menghubungkan manometer lain ke dalam kateter yang sudah terpasang. Nah, ini sebenarnya salah satu gambar 3-way lah ya kurang lebih. Jadi ini ada yang ke pasien gitu ya, ada yang jadi ini artinya kalau begini ini ketutup. Kalau panah berarti dia ke arah yang dituju. Berarti kalau misalnya ini ditutup, ini nggak bisa ke sini. Nah, ini nggak bisa ke sini gitu ya. Nah, ini hanya bisa ke sini. Jadi kalau misalnya IV fluidnya tadi NaCl misalnya masuk ke sini, nah ini nggak bisa gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ini masuk ke sini, nah ini dia bisa ke sini tapi dia nggak bisa ke sini. Nah, jadi memang Anda coba harus punya sebenarnya untuk belajar bagaimana, karena ada pasien-pasien yang nanti dia sudah lama diberikan obat tapi nggak masuk karena tadi 3-way-nya nggak ke pasien gitu ya, obatnya nggak sampai ke pasien. Jadi kalau mau ke pasien ya dibuka jalurnya. Jadi ada panah-panah ini maksudnya ini ke sini ke pasien, ini ke sini ke mana gitu ya. Jadi 3-way gitu ya. Kurang lebih nanti Anda silahkan lihat 3-way. Nah, cara pengukurannya tadi ya sebenarnya tadi untuk yang JVP atau untuk mengukur pasien dengan CVP ini pasien posisinya yang paling bagus sebenarnya 45 derajat, tapi untuk mengukur secara normal posisi supin itu lebih terlihat sebenarnya, tapi untuk melihat posisi pasien dengan kardiak heart failure kita harus lihat posisi sekitar 30 sampai 45 derajat. Kemudian 45 derajat ini tujuannya adalah seperti melihat bahwa letak jantung dengan titik sternum itu sejajar. Jadi kalau misalnya pasien ini posisinya supin, biasanya letak jantung nanti lebih rendah sehingga posisi 45 derajat bisa lebih akurat. Nah, ini ada kemudian tindakan selanjutnya adalah leveling, ini sejajarkan letak jantung. Jadi letak jantung itu adalah si atrium kanan, karena tadi tujuan kita adalah atrium kanan, dengan skala pengukur atau transducer. Nanti akan kita lihat. Jadi skala pengukurnya itu kayak nanti kita lihat lah ya, ada skala pengukurnya, kita dekatkan di pasien, kemudian nanti kita dekatkan dengan atrium kanan. Nah, sebenarnya letak jantung itu di mana sih Bu atrium kanan kan kita nggak tahu pasti. Nah, kita anggap berdasarkan teori bahwa di sela iga keempat atau ICS keempat dengan titik aksila, mid aksila. Jadi kalau Anda mid aksila itu aksila tengah ya, dari aksila kemudian di tengah sini Anda ukur ICS keempat, 1, 2, 3, 4, kemudian Anda ukur mid aksila, disitulah ICS keempat. Disitulah atrium kanan atau letak jantung yang mau kita tuju, dekatkan skala pengukurnya ke pasien. Kemudian kita tentukan letak 0 point. 0 point itu kita kasih titik, itulah menentukan nilai CVP-nya di sana gitu ya. Nanti baru kita lihat undulasi yang tadi undulasi yang memang tadi pakai water pass tadi. Nah, nanti kita lihat videonya ya. Nah, ini posisinya seperti ini ya. Nah, ini bisa terlihat pasiennya biasanya suruh menghadap ke sebelah kiri. Kita bisa lihat di sini ya, kalau secara kasat mata kalau dia memang pasien jantung bisa terlihat vena jugularisnya terlihat lebih besar. Ingat jugularis yang internal ya, yang bagian dalam itu biasanya terlihat. Tapi kalau dia bukan pasien jantung ya kita harus posisinya 45 derajat untuk memastikan bahwa pasien ini ada gangguan atau tidak gitu ya. Oke. Nah, ini kalau supinasi seperti ini, jadi sejajar. Nah, kita memastikan posisi vena jugularis ini lebih tepat kita ukur dengan posisi seperti ini, gitu ya. Nah, 45 derajat. Nah, jadi posisi jantung seperti ini. Nah, kalau supinasi posisinya seperti ini. Ini untuk vena normal jugularis kayak gini. Tapi kalau misalnya untuk yang memang dia melihat vena jugularis yang lebih tepat adalah dengan posisi 45 derajat. Nah, ini kalau pakai penggaris gitu ya, penggarisnya kita siapkan 2 penggaris dengan posisi 45 derajat. Ini penggaris 1 dari titik 0, ini 0 point tadi. Jadi kita ukur dari sini, dari dari clavikula, jadi ICS keempat ya,
kita hitung ya seperti Anda mau memasang EKG itu ya 1, 2, 3, 4. ICS keempat ini kan aksila, mid aksila ya, aksila tengah tadi di sini 4, ICS keempat kita tarik, nah, berarti ada di sini. Kita taruh penggaris, titiknya kita taruh di sini. Kemudian yang tadi si jugular eksternal kan ada yang berdenyut gitu ya, ada yang tidak. Nah disitulah titik kita lihat vena internalnya jugular venanya yang internalnya di mana. Nah, ini kita lihat di sini ya, kan eksternal. Nah, ini internal. Nah, ini hati-hatian ya ada otot. Nah, kita pasang penggaris di sini. Kalau dia tadi kurang dari 4, berarti dia shock. Shock kardiogenik biasanya ya, atau pasiennya kelebihan hipovolemik. Kalau dia lebih dari 12, misalnya dia tinggi sekali kan, wah kayaknya ini semakin dia melebar, semakin dia membesar, berarti kan dia semakin naik nih penggarisnya. Berarti dia lebih dari 5 nih, misalnya dia 6 lah gitu ya. Itu kemungkinan pasiennya ada cardiac heart failure. Jadi itu kita ukur pakai secara manual. Nah ini teknik manual tadi ya. Oke, jadi harusnya 5 cm H2O nih secara normal mah kalau pakai penggaris. Coba nanti Anda, inilah tugas Anda berikutnya ya secara manual setelah Anda nanti melihat video yang saya berikan. Anda coba di rumah, misalnya jangan oleh teman Anda yang sebaya, pakai orang tua Anda sebagai pasien. Jangan-jangan ada gejala-gejala bisa nanti terlihat gitu ya. Jadi usianya di atas 40 tahun pasien Anda, kemudian Anda buatkan video, kemudian Anda cara teknik melihat central vena pressure secara manual gitu ya. Nah ini menggunakan vena jugularis. Nah nanti akan seperti ini. Jadi ini tadi right atrium atau atrium kanan. Ngukurnya adalah ICS keempat dan aksila tengah. Kita ambil titik tengahnya, taruh penggaris di sini dengan 0,0. Kemudian nanti di sini penggaris berikutnya kita lihat berapa. Jadi di sini angka 5 misalnya ya, seperti tadi di sini. Mana tadi? Pakai penggaris. Nah ini tadi ya, di angka 5 sini, oh berarti dia normal. Karena 5 cm H2O, 5 sampai 12 cm H2O. Berarti dia masih normal. Kalau dia lebih dari itu, kemungkinan dia mengalami cardiac heart failure. Nah ini ya, jadi biasanya triangle susah untuk dilihat nih biasanya kalau pasiennya memang mengalami kalau dia sudah, nah ini kan ada pembesaran ya, kalau misalnya dia sudah lansia atau biasanya berat badannya menurun bisa lebih terlihat, walaupun dia gemuk juga biasanya terlihat juga ya. Oke, catatannya tadi intinya bahwa kita pastikan dulu zero point-nya. Jadi zero point-nya itu adalah atrium kanan. Atrium kanan itu di mana? Yaitu tadi ICS keempat dan mid aksila, gitu ya. Nah, baru kita dekatkanlah si manometer tadi. Kalau untuk pemasangan kateternya bukan kita, tapi perawatan CVP-nya adalah kita. Sehingga kita hanya untuk mengukur CVP pasien untuk melihat apakah pasien ini mengalami gangguan fungsi jantung atau tidak, gitu ya. Oke. Ini nanti sambil kita lihat video saja karena agak ribet juga kalau dijelasin sambil membayangkan, nanti Anda akan kurang fokus juga. Jadi intinya kita siapkan skala ukurnya yang tadi zero point-nya sudah tahu ada di mana gitu ya. Oke. Nah, ini kalau posisi pasiennya supin ya. Nah, ini cairan infusnya tadi ini adalah skala ukur. Ya. Nah, ini transducer zero point jadi disesuaikan. Nah, harus sejajar. Nah, ini sama juga, ini transducer fluid bag-nya, ini manometernya atau skala ukurnya. Nah, ini mengukur zero point-nya ya. Kalau ini zero dari transducernya, nanti ini zero point dari pasiennya. Nah, perawatan CVC-nya harus dengan baik, kemudian aliran CVP harus lancar, harus nggak boleh ada sumbatan, nggak boleh ada kinking atau terjepit, kemudian ganti kain kasar setiap hari, tanda-tanda infeksinya, dan harus steril. Sama seperti pemasangan infus pokoknya ya, tapi pasien ini ya vena sentral. Oke, nah ini catatannya tadi ya macam-macam sih sebenarnya, banyak
yang mengatakan ada yang 4, ada yang 3 sampai 10, ada yang 5 sampai 12, tapi kalau saya menggunakan 5 sampai 12 cm H2O yang direkomendasikan. Nah, biasanya kalau nanti ketika pasiennya setelah kita berikan cairan sudah di loadingkan, nah ini kita lihat nilai CVP-nya berapa. Kalau nilai CVP-nya lebih dari 7, biasanya kita berikan cairan koloid sebanyak 200 cc. Kemudian kita lihat nilai responnya. Begitu juga dengan CVP, nilai-nilai yang lain. Nah, tapi kalau misalnya CVP-nya meningkat lebih dari ini, nah biasanya ini menandakan pasiennya terjadi tadi kalau misalnya lebih dari 5 cm H2O, kemungkinan pasiennya hipervolemik. Jadi kelebihan cairan di dalam tubuh, kemudian pasiennya biasanya pasien dengan cardiac heart failure. Jadi pokoknya kalau kurang dari 4, biasanya pasiennya mengalami shock. Biasanya pasien dengan hipovolemik ya. Jadi pasien dengan hipovolemik, biasanya pasien dengan diare berat gitu ya. Nah itu biasanya pasien mengalami hipovolemik. CVC-nya biasanya kurang dari 2. Tapi kalau lebih dari 5, pasiennya mengalami hipervolemik, yang menandakan pasien ini terjadi banyaknya overload cairan di dalam tubuh, gagal jantung atau gagal ginjal biasanya ya, itu hasil pengukuran CVP yang didapatkan. Jadi pengukurannya kita ukur CVP-nya berapa. Kalau misalnya itu kita kasih cairan gitu ya, kemudian kita lihat 10 menit responnya seperti apa pasiennya. Nah, kemudian ini gelombang, kita melakukan pemeriksaan untuk melihat gelombangnya. Ini biasanya agak sulit memang kalau ini pembelajarannya harusnya intens sebenarnya ya, karena dan ke pasien. Karena pasien bisa beda-beda. Ketika melihat gambaran EKG secara normal itu seperti ini. Nah, kalau secara CVP, secara CVP dimonitor itu gambarnya seperti ini. Jadi kan tadi salah satu indikasinya adalah untuk melihat atau memonitor tekanan darah ya untuk pemasangan CVP. Nah, pasien ini tidak perlu lagi di EKG sebenarnya. Dengan pemasangan CVP, pasien ini bisa melihat kelainan pada gambaran jantung atau iramanya. Karena kalau pasien terjadi aritmia atau disritmia, ini bisa terlihat dari gelombang CVP-nya. Kalau normal seperti ini, apa sih A, C, X, dan sebagainya. A itu adalah kontraksi atrium kanan. Tadi kan atrium kanan kan dapat masukan kateter ke sana ya, jadi ujung kateternya si CVP itu masuk ke atrium kanan. Nah, atrium kanan ini berkontraksi, gambarnya seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya posisinya adalah seperti ini, menandakan bahwa kontraksi atrium kanan jika gelombangnya naik diindikasikan mengalami kegagalan ventrikel kanan dan biasanya terjadi stenosis trikuspid. Kita tahu bahwa penyempitan pada katup trikuspid ini mengakibatkan biasanya ada penutupan aliran darah ke trikuspid ini yang menutup ruang apa ya? Masih ingat? Katup ini menutup ruangan apa? Atrium kanan dengan atrium kiri, ventrikel kanan dengan ventrikel kiri, atrium kanan dengan ventrikel kanan, atau atrium kiri dengan ventrikel kanan? Ayo, ada yang tahu trikuspid memisahkan apa? Apri? Kanan, Bu. Oh, siapa aja? Ya, apa? Ventrikel kanan. Ya, atrium kanan dengan Atrium kiri. atrium kanan dengan atrium kiri. Ya, agar tidak ini, Bu. Tidak apa? Agar tidak apa? Ventrikel kanan, Bu. Oke. Atrium kanan dengan ventrikel kanan, Bu. Atrium kanan dengan ventrikel kanan. Kalau atrium kiri dengan ventrikel kiri, katup apa? Kalau atrium kiri dengan ventrikel kiri, katupnya apa namanya? Bikuspid, Bu. Ya, bikuspid atau mitral ya. Nah, jadi kenapa sih maksudnya adalah kita bisa melihat
kontraksi atrium kanan bagus atau tidak kalau dia gelombangnya naik diindikasikan mengalami kegagalan ventrikel kanan. Artinya kan dari atrium kanan kan darah masuk ke ventrikel kanan gitu. Dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan. Nah, kalau dia terjadi stenosis atau penyempitan trikuspid, tadi kan trikuspid memisahkan atrium kanan dengan ventrikel kanan. Nah, ketika penyempitan maka darah akan di situ saja gitu. Artinya terjadi peningkatan suplai darah di sana sehingga gelombang akan naik. Kalau C penutupan katup trikuspid. Jadi kalau seperti kita lihat di sana ada gambar QRS ya, gambar R di atas ada C, itu mengikuti kompleks QRS, artinya kontraksi ventrikel kanan. Nah, kalau kontraksi ventrikel kanan berarti ke atas seperti itu. Nah, kalau si gelombang CVP gambarannya seperti itu. X menggambarkan relaksasi atrium trikuspid. Jadi si X ini relaksasi berarti turun gitu maksudnya ya. Nah, V adalah katup trikuspid, Y ini adalah pembukaan. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi sistol dan diastol ini menandakan bahwa tekanan darah pasien normal atau tidak bisa dilihat dari EKG. Begitu juga dengan CVP. Nah, kalau Anda pelajaran EKG-nya ya sebenarnya nggak boleh dilupakan. Begitu juga dengan pembacaan rekam jantung ya, pembacaan EKG. Apa sih maknanya gelombang P, apa sih maknanya gelombang Q, RS gitu ya. Karena ketika naik itu menandakan apa? Ketika pasiennya gelombang X-nya turun menandakan apa gitu ya. Jadi yang relaksasi ketika penutupan pembukaan kalau V dan Y sejajar atau sama-sama tinggi berarti trikuspidnya bermasalah kan gitu ya. Jadi sebenarnya ini memang butuh pelajaran lebih gitu ya untuk melihat yang sebenarnya yang kerusakannya seperti apa sih gitu ya. Nah, ini gelombang CVP namanya. Jadi kalau EKG ya gambarannya kayak gini, kalau CVP gambarannya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, jadi ini atrial contraction. Jadi gelombang A seperti ini. Nah, gelombang X gitu ya. Nah, ini trikuspid gitu ya. Ini gelombang V. Nah, jadi prosesnya sistol dan diastol ada di sini gitu. Jadi memang agak rumit ya untuk pembelajaran gelombang CVP, tapi kalau sudah terbiasa sama seperti baca EKG, gelombang P harusnya dia naik, kok ini turun. Nah, sama seperti gelombang A ini harusnya misalnya naik seperti ini, tapi dia misalnya turun, dia tidak berkontraksi, berarti ada gangguan pada atrium kanannya. Karena ketika EKG muncul gelombang P, itu artinya atrium kanan sedang bekerja. Berarti A ini menandakan atrium itu sedang bekerja. Tapi kalau atriumnya bermasalah, pasti dia flat atau nggak ada gelombang P-nya atau gelombang A-nya nggak ada gitu ya. Jadi memang perlu Anda belajar lebih. Jadi jangan dilupakan nih peredaran darah jantung, kemudian katup-katup, kemudian EKG, karena CVP ini akan berkaitan dengan itu. Nah, diagnosis yang berhubungan dengan hal-hal tadi adalah yang pertama nyeri, karena tadi ya terpasangnya kateter, gangguan perfusi jaringan perifer, kemudian resiko infeksi. Jadi ketiga hal ini yang biasanya sering muncul atau prioritas yang muncul. Mengapa resiko infeksi tadi? Karena berdasarkan hasil penelitian invasif pada kateter dan penggunaan yang lama dalam jangka waktu yang lama mengakibatkan terjadinya infeksi yang berat gitu. Jadi sehingga resiko infeksi sangat ditekankan pada pemasangan kateter ini. Jadi ini diagnosis perawatan yang muncul pada pasien. Intervensi nanti Anda bisa lihat di SIKI di manajemen akses vena sentral halaman 149 dan perawatan kateter sentral vena perifer halaman 322. Jadi di sini Anda harus kalau tadi ya misalnya diagnosisnya nyeri ya berarti manajemen nyeri begitu ya. Kemudian kalau gangguan perfusi jaringan perifer dihubungkan dengan pemasangan perawatan kateter sena manajemen akses vena sentral. Resiko infeksinya Anda kaitkan dengan perawatan kateter sentral perifer gitu ya. Nanti silahkan dibuka buku SIKI di halaman 149 dan 322. Ini pemasangan SOP pemasangan CVC.
Oke, nah ini sebenarnya saya ambil dari salah satu rumah sakit lah ya. Ini pemasangan kateternya saja, tapi untuk perawatannya nanti beda lagi ya. Nah ini pemasangan kateternya, jadi pasien ya sebenarnya harus dilihat dulu ya, sama lah seperti kalau kita kan sebenarnya harus dokter ya yang melakukan. Nah ini harus di ruang operasi, kemudian pasien di ruang ICU. Jadi prosedur pemasangan ini kalaupun pasien yang dilakukan di yang dilakukan di vena-vena besar, pasien ini perlu dipastikan tadi tidak ada kontraindikasi gitu ya. Oke. Nah, ini peran perawatnya sebelum pemasangan ini harus lihat dulu ya apakah tadi ada indikasi kontraindikasi, pasien tidak mengalami gangguan pembekuan darah ya, kemudian pasien juga tidak mendapatkan obat-obatan antikoagulan, pasiennya harus dipuasakan, kemudian alat-alatnya harus steril, kemudian pasiennya juga tidak ada gejala komplikasi penyakit lain ya terkait dengan pemasangan CVC karena nanti misalnya gangguan irama jantung atau perdarahan kita harus berikan obat-obatan dulu, atau pasien yang memang sebelum operasi tanya dulu pasien menggunakan obat-obatan pengencer darah atau tidak seperti obat diabetes, metformin gitu ya. Itu pasiennya tidak boleh dilakukan operasi besar seperti ini karena resiko perdarahan hebat. Kemudian kalau yang akurat melakukan zero balance tadi ya titik nol tadi yang tadi ICS keempat dan aksila atau letak jantung yaitu atrium kanan gitu ya. Kemudian kalau pasiennya nanti sudah selesai, operasinya sudah selesai, peran perawat di ruangan harus memastikan zero balance-nya itu benar dan harus dilakukan setiap pergantian dinas. Jadi berapa sentimeter H2O pasien ini gitu ya. Jadi kalau misalnya gelombangnya nggak sesuai ya berarti apakah harus ada pengukuran ulang gitu ya dengan manometer atau dan lain sebagainya, atau mungkin pasiennya sudah tidak memerlukan CVC, nah itu indikasinya kita harus lihat. Nah, ini untuk meyakinkan nih zaman dahulu ya measurement of CVP-nya, jadi diberikan sampai marker namanya, diberikan marker sampai seperti ini. Ini zaman dulu masih pakai penggaris. Nah ini cara manual. Kalau sekarang sudah menggunakan yang manometer ya. Oke, ini transducer. Nah nanti kalau pasiennya sudah pulang, harapannya pasien ketika terpasang baik CDL maupun CVC, ini pasien akan pastinya nyeri ya, makanya tadi ada nyeri akut mengakibatkan pasien ini biasanya tidak nyaman. Kemudian antiseptiknya harus bagus ya. Kemudian tadi harus karena tadi tingkat infeksi harus rendah ya, pasiennya harus bisa melakukan tindakan antiseptiknya harus bagus. Kemudian ganti perbannya ini juga harus di rumah sakit, harus dengan perawat, dengan kalau misalnya harus diajarkan dengan baik, pastikan pasien paham. Karena resikonya nanti namanya kateter terpasang, bisa saja resiko lepas, resiko inflamasi, dan sebagainya gitu ya. Dan jangan melakukan aktivitas yang berat, misalnya dia terpasangnya di subclavia, dia misalnya main bulu tangkis, main voli gitu, kalau dia di femoralis, main bola atau tendang sesuatu. Jadi aktivitas yang mengakibatkan rusaknya pemasangan kateter dihentikan. Nah, ini fiksasi pemasangan kateter di beberapa vena-vena ya. Nah, ini kan kalau pemasangan pembuluh darah kecil gitu ya, mungkin ada di sini gitu ya. Tapi kalau misalnya dia pembuluh darah besar di radialis, dia mau pasang di sini, nah ini resikonya tapi tadi sangat sangat kecil gitu ya, sangat tinggi gitu. Jadi nanti ketika dimasukkan obat-obatan yang tadi keras nanti tidak tercapai. Atau pengambilan darah dari sini biasanya kurang bagus gitu ya, atau kurang banyak hasilnya, harus diulang lagi. Yang di lumbal, kalau nulis ini yang di subclavia. orang Boleh di fokus Debbie? Debbie bisa di besok begitu kan nulisnya. Debbie bisa di mute ya? Yang apa? Cepat. Boleh di WA Debbie-nya? Oke, ini kemudian ini Thank you. Atau siapa nih yang bukan Debbie ya? Siapa ya ini?
Udah. Oke, ini di jugularis. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kan pasien kan pasti ada rasa tidak nyaman ya. Nah, ini posisinya seperti ini. Jadi ini pemasangan di jugular vein ini, kateter ini sudah terpasang di sini, ini sudah masuk sampai ke atrium kanan. Jadi untuk melihat tadi gelombang tekanan darahnya bagus atau tidak, kemudian ketika dia mau dapat nutrisi misalnya ya, ini langsung gitu ya, jadi nggak melalui pembuluh darah kecil, jadi lama absorpsinya, belum ada plebitis dan sebagainya gitu. Tapi walaupun resiko plebitis di sini juga pasti ada. Tadi namanya bukan plebitis tapi trombus gitu ya. Kemudian di sini ada yang juga tadi untuk mengukur manometer dan sebagainya ya. Jadi ini three way, tapi three way-nya model baru gitu ya. Ada three way yang memang model three way asli three way gitu ya. Kalau ini dia 3 jalur saja, walaupun di sini nanti ada yang kan di sini ada yang ada ininya nih, ada kuncinya. Nah, jadi ini ditutup. Kalau ini lagi mau dipasang, ini ditutup gitu ya. Ini mau dimasukin obat atau mau ngambil darah, ngambil darahnya juga langsung di sini gitu ya. Tapi nggak boleh ngambil darah langsung di sini, ada tekniknya lagi gitu ya. Nah, ini yang di subclavia. Nah, ini sama begini. Nah, ini subclavia ya. Nah, ini resikonya apa? Bisa tersumbat, bisa lepas, gumpalan darah, bisa hematom, bisa disritmia gitu ya, bisa pneumotoraks. Tadi ya komplikasinya sangat banyak juga. Jadi peran perawat inilah yang harus diperhatikan oleh seorang perawat karena resiko-resiko ini bisa terjadi oleh semua pasien yang terpasang CVC. Kita coba lihat video CVC. Oke, di sini kita seperti biasa ya persiapan alatnya. Nah, ini manometer. Suara saya terdengar? Gambarnya terlihat? Halo? Terdengar Bu, tapi Suara videonya saya nggak ada. terdengar dan gambarnya terlihat atau tidak? Di saya gambarnya nggak ada Bu. Tidak, Bu. Ya? Gambarnya ada nggak? Tidak ada. Gambarnya nggak ada? Bu. Nggak ada Bu. Oh, Tidak di saya- ada, Bu. Tidak ada. Oke. Coba sebentar. Kalau oke nanti coba di luar dari ini deh. Kalau share saya begini nggak ada ya berarti ya? Begini nggak ada? Nggak ada Bu. Oke, nanti di luar aja deh berarti ya. Oke. Oke, saya coba buka. Sebentar. Kalau ini terlihat? Ini sudah terlihat? Iya Bu. Oke. Oke ya, kita coba lihat gambar ininya. Ini adalah pengukuran CVP. Ya, tadi ya bahwa central vena pressure ini tekanan di dalam atrium kanan ya.
yang menggambarkan tekanan pada vena sentral. Jadi vena sentralnya baik dari femoralis, baik dari jugularis, baik dari subclavia, semuanya adalah menuju ke atrium kanan, gitu ya. Oke, bisa dilihat ini ada manometer. Terlihat gambarnya? Terlihat, Bu. Ya. Ini adalah manometer atau skala ukur, ya. Manometer atau skala ukur ini adalah nanti yang menuju ke pasien. Jadi kalau tadi saya pakai penggaris 2 tadi itu untuk mengukur JVP atau jugular vena pressure yang secara manual. Kalau ini menggunakan alat manometer atau skala ukur gitu ya. Nah, ini dimasukkan selang infus gitu ya. Jadi ini infusnya ke sana. Nanti kita coba lihat. Nah, ini water pass atau selang undulasi, boleh pakai seperti ini, modelnya sebenarnya macam-macam ya, ada yang secara manual, ada yang pakai water pass air seperti ini. Jadi nanti undulasinya balance atau tidaknya untuk melihat undulasi atau keseimbangan benar atau tidak zero point-nya. Nah, ini penggaris. Seperti biasa ya, Anda perkenalan diri, beri salam, identifikasi pasien ya. Jadi bahwa Anda mau melakukan pengukuran. Kalau ini pasiennya sudah terpasang kateter ya, karena kita kan tadi saya ingatkan kita tidak melakukan pemasangan kateter, tapi kita perawatan CVP-nya dan CVC gitu ya. Perawatan CVC dan pengukuran CVP gitu ya. Kita jelaskan prosedurnya hanya untuk mengukur, tidak ada tindakan, pasiennya ada keluhan atau tidak, nyeri dada atau nyeri pada luka. Ya seperti biasa, pasiennya apakah bersedia atau tidak. Jaga privasi pasien. Cuci tangan 7 langkah. Kemudian kita atur posisi pasien. Posisi tangannya kita suruh tangannya ke atas karena tadi ya zero point-nya kan sudah dipasang kateter tadi ya. Nah. Ini pasiennya terpasang di subclavia. Nah ya, jadi posisinya tadi kan di sini ya, atrium kanan. Pasiennya misalnya anggap saja dia tadi pasangnya dari subclavia dari sini gitu ya. Kalau dia dari paha ya berarti dia ke sini. Tapi intinya kita ngukurnya dari zero point dari sini ya. Tarik garis tadi ya si ICS keempat sama mid aksila gitu ya. Nah, ini sejajarkan pada manometer. Nah, jadi kan tadi kan kita udah zero point ya. Nah, ada zero point-nya di sini yang tadi ininya. Nah, ini kalau pakai manometer enak. Sebenarnya langsung kita arahkan di sana. Nah, ini namanya three way. Nah, ini three way. Tutup three way. Nah, kalau ke sini artinya kan nggak ke sini. Jadi dia bisa ke sini, dia bisa ke sini, dia bisa ke sini. Artinya ini dari si manometer gitu ya. Ini untuk ke pasien gitu ya. Jadi ini untuk ke pasien. Jadi ini namanya three way. Jadi tutup three way yang mengarah pada kanul kateter gitu ya. Oke. Nah, ini ke pasien. Nah, ini ke manometer. Nah, kita tutup. Nah, isi manometer tadi, jadi kita buka cairan infusnya tadi, kita loadingkan sampai ke angka 25 cm H2O. Kita isi terus.
Nah, kemudian, nah ini kan ditutup ya, yang ke pasien tadi ya, tutup 3-way. Nah sekarang kita mau buka, nah, ini kan ke pasien. Nah diperhatikan gerakan cairan manometer, terus sampai cairannya tadi habis di angka berapa. Jadi nilai CVP-nya berapa? Nah, secara normal tadi saya menggunakan 5 sampai 12 cm H2O. Jika pasiennya berhenti masih di angka lebih dari 10, kemungkinan pasien mengalami cardiac heart failure. Kalau pasiennya berhenti di angka 2 tadi ya, misalnya tadi pasiennya ini cairannya masih jalan nih, berhenti di angka berapa gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi pasiennya berhenti di situ, berarti kemungkinan tekanan CVP-nya adalah sebesar itu. Kalau pasiennya tadi lebih dari sekian harus ditambahkan cairan koloid 200 cc. Kalau pasiennya kurang dari sekian harus ditambahkan berapa cc itu tadi berdasarkan evaluasinya harus dilakukan evaluasi setiap kita ganti shift atau kita pengkajian ke pasien harus diperhatikan karena resikonya pasien ini apakah ada kelebihan cairan ataukah pasti ada gangguan irama jantung dan lain sebagainya. Nah, ini sama ya, kembalikan ke posisi semula, kemudian pasiennya kita terminasi. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai CVP? Mungkin nanti saya akan berikan videonya, bisa nanti diulang kembali, dan nanti akan saya share juga terkait dengan pengukuran JVP secara manual menggunakan penggaris, karena itu Anda harus paham untuk mengukur apakah pasien ini JVP-nya berapa tingginya gitu, berapa pengukurannya. Nanti saya akan kirimkan videonya minggu depan lah ya, karena minggu ini belum bisa labnya, sehingga nanti minggu depan kita coba share. Dan nanti Anda juga akan membuat video yang sama seperti saya ke keluarga Anda, karena hanya membutuhkan penggaris saja sebenarnya ya, usianya di atas 40 tahun. Anda belajar cara membaca JVP seperti apa, kemudian mengukurnya seperti apa. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum ini? Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan? Aisyah, ada yang mau disampaikan? Dari saya cukup, Bu. Oke. Yang lain nanti jika ada pertanyaan boleh nanti japri saya dan nanti materi ini memang harus dibaca-baca lagi untuk peredaran darah jantung juga harus dipelajari kembali karena kita akan ketemunya seperti itu ya, ketemu jantung harus paham dulu tentang ruangannya, kenapa harus di atrium kanan dan sebagainya. Jadi pada intinya kesimpulannya bahwa CVC atau kateter vena sentral ini digunakan adalah memasukkan kateter ke pembuluh darah vena sentral atau pembuluh darah besar vena yang ada three side route ya, sebenarnya ada vena jugularis, ada vena subclavia, ada vena femoralis, di mana tujuannya sebenarnya indikasinya untuk pasien-pasien yang mendapatkan terapi obat yang lama, obat-obatan keras gitu ya, seperti dextrose, seperti inotropik, aminofusin, pemberian elektrolit, atau pengambilan darah yang dalam jangka waktu lama atau rutin, itu juga menggunakan CVC, kemudian pasien yang dilakukan cuci darah atau hemodialisa, gitu ya, itu juga melakukan CVC, dan untuk menilai tekanan darah. Itu sebenarnya indikasi atau tujuannya pemasangan CVC. Namun kontraindikasinya pun ada trombus, ada infeksi, ada pneumotoraks ya, dan nyeri akut pada pasien.
Untuk diagnosis perawatannya pasti nyeri akut, gangguan perfusi jaringan perifer, resiko infeksi, itu adalah yang biasa terjadi pada pemasangan CVC. Nah, pemasangan CVC ini juga salah satunya untuk mengukur CVP. Nah, CVP ini ya tujuannya untuk melihat tekanan di atrium kanan sejauh apa gitu ya, apakah pasiennya normal atau tidak. Nah, normalnya adalah 5 sampai 12 cm H2O. Jika kurang dari 5, kemungkinan pasiennya mengalami shock. Jika lebih dari 12, kemungkinan pasiennya mengalami peningkatan kardiomegali atau cardiac heart failure. Biasanya kita lihat apakah pasien ini kita bisa lihat dari nilai JVP, juga bisa nilai dari CVP. Mungkin itu saja, dan jangan lupa baca sikinya tadi di halaman, saya lupa halaman berapa ya, sekitar 322 begitu ya, tentang manajemen sena sentral dan perifer gitu ya. Silahkan nanti dipelajari, materi ini akan saya sampaikan ke Aisyah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Nanti mohon bantuan screenshot ya Aisyah ya untuk untuk hari ini. Jangan live dulu, Baik, Bu. di screenshot dulu sama Aisyah untuk sebagai bukti Anda sudah masuk kelas saya. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Everybody. Hello, good morning everybody. Alif. Hello. Alif. Hoi. Cepat ayo. Cepet apanya? Cepat. Adek lo OTW ini. Wih, serah dia lah.